Siang, Salam Pak. Pak. Selamat siang, Bapak. Hari ini kita akan kuliah untuk mata kuliah geometri ruang ya. PJ-nya siapa ya PJ-nya? Saya dan Muhiban Pak. Taraka dan Muhiban. Ini angkatan 2024 ya? Iya Pak. Tapi ada cutting juga di sini Pak yang mengikuti mata kuliah ini. Oke. Angkatan 2024 gak semua ikut? Atau Sepertinya begitu Pak. bagaimana? Ada mungkin ada beberapa orang tidak mengikuti mata kuliah ini. Ini dulu pernah kelas saya ya? Pernah kuliah di kelas saya? Kuliah apa ya? Kaldif, Pak. Kaldif. Kaldif, Pak. Oh Fakultas iya, Sosial. Kalbi. Semester 1 ya? Udah lama ya? Setahun ya? Ya, Pak. Oke, eh nanti PJ untuk mata kuliah geometri ruang ini kan yang mengampu itu saya dan Bu Ola. Nah, nanti Bu Ola juga dikabari ya, karena Bu Ola juga masuk di kelas ini nantinya, ya. Siapa Taraka ya, sama Muhibah. Iya, baik Pak. Untuk jadi ntar saya PC Bu Ala juga untuk pekan besok ya Pak. Iya betul. Nanti yang ngasih materi saya, Bu Ola nanti sit in di kelas ini. Kalau saya nggak bisa, nanti Bu Ola yang ngajar gitu. Jadi kami insya Allah tetap masih berdua-dua gitu ya. Baik Oke. itu secara luring maupun secara daring. Baik Pak. Oke, untuk mata kuliah geometri ruang, mungkin awal saya sampaikan tentang kontrak kuliah dulu ya. Ini RPS-nya, nanti saya kasih RPS-nya. Kalau nanti ada materi di situ ya bisa di-download gitu ya. Jadi nanti pengampunya ada dua di sini saya dan Bu Ola ya. Untuk materi-materinya mungkin lebih, ini ada tabel ya bahan kajian dan materi pembelajaran. Ini materi-materinya. Nanti tiap pertemuan saya akan eh, memberikan PowerPoint gitu ya, PPT yang saya sampaikan pada saat perkuliahan. Kemudian untuk pertemuan perkuliahan sama seperti mata kuliah teori yang lain, nanti kita akan ada 16 kali pertemuan. Jadi 16 kali pertemuan itu pertemuan ke-8 nanti digunakan sebagai UTS dan pertemuan ke-16 itu nanti akan digunakan sebagai UAS gitu ya, nilai UAS, nilai UTS. Untuk penilaiannya sendiri nanti seperti ini ya. Dengan tahu ini kayaknya penilaian yang ini yang pakai proyek ya. Oke, ini masih bisa berubah sebenarnya ya, tergantung bentuk perkuliahan. Karena ini RPS yang lama itu harus pakai project ya. Portofolio 30%, project 30%. Jadi mungkin nanti eh saya masih belum membuat proyeknya seperti apa dengan Bu Ola. Nanti akan saya sampaikan kalau sudah fix. Tapi sementara nanti materi tetap akan saya sampaikan seperti biasa gitu ya. Pada saat pertemuan baik itu luring maupun daring. Nah, untuk sementara saya minggu sekarang dan mungkin minggu depan itu pelaksanaannya daring ya. Nah, baru nanti setelah libur Lebaran itu bisa daring, bisa luring. Oke. Nah, penilaian
kriteria kelulusan ini sama, nilainya A, B, C, D, E, pada tertib nanti bisa dilihat sendiri. Nah, untuk ini nanti kemungkinan akan ada perubahan ya, ini kayaknya belum berubah ini di RPS. UTS-nya 20%, UAS-nya 20% nih kayaknya yang masih lama ya. Nanti akan saya berikan yang terbaru. Itu sementara pending dulu, pending untuk penilaian. Yang jelas nanti ada UTS, ada UAS. Oke, ini untuk materi pembelajarannya eh, bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah, nanti dalam perkuliahan mungkin saya akan menggunakan alat bantu software. Nah, ini geometri ruang ya. Geometri ruang itu kan memerlukan kemampuan spasial yang cukup mumpuni sebenarnya ya. Di mana kemampuan spasial ini kan kemampuan melihat dalam ruang. Mungkin kalau kalian pernah mendengar kemampuan spasial, nah itu ada macam-macam jenisnya. Jadi, bagaimana kalian melihat suatu objek geometri dalam ruang? Entah itu objek geometrinya dibolak-balik, entah itu posisi kalian di mana, kemudian melihat objek geometri dan seterusnya. Mungkin yang mungkin ada yang suka main game nggak? Di handphone, Mobile Legends misalnya ya, pernah dengar ya? Atau Pokemon Go yang di dalamnya melibatkan map, ada peta gitu dalam permainan gamenya. Nah, di situ kan sebenarnya diperlukan yang namanya kemampuan spasial. Bagaimana kita melihat posisi kita di dalam suatu peta gitu, map gitu ya. Mungkin saat kita akan menyerang musuh yang awalnya dia sembunyi di semak-semak, kemudian dia keluar, terdeteksi gitu. Nah, kita harus tahu posisinya di mana itu musuhnya. Nah, itu kalau di permainan ya, dalam game. Begitu pula dalam geometri juga sama. Jadi ada suatu kemampuan spasial namanya. Nah, saya gunakan alat bantu di sini berupa software yang namanya GeoGebra. Mungkin kalian sering dengar GeoGebra. Ada yang sudah pernah menggunakan GeoGebra nggak dalam baik itu dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan yang lain gitu? Atau ada yang sudah pernah mengoperasikan aplikasi yang namanya GeoGebra? Ada yang sudah pernah? Siapa yang sudah pernah? Amanda, sudah pernah belum? Pernah, tapi nggak yang terlalu detail gitu loh, Pak. Kayak coba-coba aja. Oke, ya hanya memahami permukaannya saja gitu ya. Oke. Kemudian yang lain ada yang sudah pernah mencoba nggak? Muhiban mungkin? Eh, saya pernah Pak coba buat menentukan suatu fungsi untuk Oke. pembelajaran anak kelas 8 dan 9 SMP. Oh, menggunakan GeoGebra gurunya waktu itu. Iya, Oke, cara menggunakannya juga bisa, Muhiban. bisa Pak. Tapi terbatas sama fungsi kuadrat sih Pak. Jadi X saja. Bahasa Z. Ya, ya, ya. Kan GeoGebra kan memang kepanjangannya GeoGebra dan aljabar ya, bisa digunakan aljabar juga. Tapi nanti kita fokusnya di bagian geometrinya aja nanti, ya, di geometrinya. Oke. Yang lain mungkin ada yang pernah pakai Muhammad Nur Hidayat. Pernah Pak, waktu itu pakai kena buat ngajar juga nunjukin suatu bangun sama membentuk sebuah kurva. Sama waktu itu kan Kaldif awal tuh ada yang apa ya, yang tiga dimensi apa, nah saya tuh pakai GeoGebra buat ngebayangin bentuk dari bangun volumenya itu. Iya, benar. Ya, oke. Jadi pada dasarnya paling tidak minimal tahu dulu ya aplikasi GeoGebra. Nah, kemudian kita bisa paling tidak fungsi-fungsinya seperti apa, nah tahu gitu ya. Sebenarnya tidak susah sih GeoGebra ini karena kan tools-toolsnya itu sudah ada gambarnya, ada gambar ikonnya gitu, jadi mudah untuk dipahami.
Nah, nanti mungkin saya dalam perkuliahan geometri ruang ini, selain menggunakan GeoGebra sebagai alat bantu perkuliahan, karena di geometri ruang itu kan tidak hanya melihat gambar saja ya, ada hitungannya juga nanti. Misalnya, tahu nggak rumus, ini salah satunya saja nih, kalian tahu rumus volume bola? Misalnya, jangan bola itu. Nanti setelah itu agak ketinggian. Yang awal-awal dulu, misalnya kerucut misalnya. Atau limas, limas yang paling gampang. Volume limas segi 4, volume limas segi 4. Rumusnya apa? Loh, lupa. Ini kan materi 3 kali luas SPM. alas kali tinggi, Pak. Iya, betul. Sepertiga dari luas alas kali tinggi. Nah, kalau limas itu saya pancung, nah namanya limas terpancung. Nanti ada istilah limas terpancung. Jadi limas terpancung itu limas yang dipotong bagian atasnya yang ada lancipnya itu dipotong dengan ketinggian tertentu. Nah, bagian bawahnya yang mirip kayak jajar genjang, mirip ya, yang mirip kayak jajar genjang, itu namanya limas terpancung. Nah, kalau menghitung volumenya bagaimana? Menghitung volume limas terpancung. Sedangkan yang diketahui sisi alasnya, sisi atasnya, kemudian tinggi limas terpancungnya. Bagaimana cara menghitung luasnya? Menghitung volumenya. Nah, itu ada caranya nanti. Ada caranya. Belum, kita itu hanya apa namanya ya? Hanya pendahuluan dulu. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama dulu nih. Sebelum itu ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini materi PowerPoint-nya. Ini Dr. Asri Utami ini adalah dosen matematika UNJ ya. Sudah senior gitu. Beliau eh, sudah purna bakti, pensiun, sudah pensiun. Nah, tapi PowerPoint-nya masih tetap digunakan karena masih relevan dengan mata kuliah yang sekarang. Hanya saja sekarang sudah berbantuan software. Kalau dulu kan gambarnya manual. Jadi kita menggambar bangun ruang itu dengan cara perspektif misalnya. Kita gambar manual waktu itu. Ya. Tidak menggunakan software yang ada seperti sekarang. Oke. Jadi geometri ruang itu suara apa tadi? Geometri ruang itu nama lainnya adalah geometri dimensi 3, 3D, dimensi 3. Nah, untuk menggambar suatu bangun ruang, sedangkan tempat menggambar kita, kan bangun ruang itu kan 3 dimensi. Misalnya saya akan menggambar kubus. Ya, menggambar kubus. Tapi tempat kita menggambar itu kan selembar kertas. Ya, nah bagaimana caranya supaya saat saya menggambar bangun ruang, tapi pada saat dilihat orang yang melihat itu, oh iya ini itu bangun ruang bisa dibayangkan di kepala si orang yang melihat itu, di kepala orang yang melihat tuh sudah bayangan dia berbentuk kubus gitu ya, kubus ya bentuk kubus yang 3 dimensi. Padahal yang dia lihat merupakan gambar 2 dimensi, gitu kan? Nah, bagaimana cara gambarnya? Mungkin kalian pernah lihat tuh di eh yang sering saya di TikTok ya, yang orang menggambar di lantai, di tembok, di mana gambar itu seperti gambar ilusi gitu ya. Misalnya gambar lobang gitu ya di lantai, kayak lobang beneran. Nah, orang yang lewat itu malah seperti apa ya?
takut untuk jatuh gitu ya, takut masuk ke lubang, padahal itu nggak lubang beneran, tapi itu lubang yang hanya lubang yang ada di gambar di lantai itu. Nah, itu kan salah satu bentuk gambar 3 dimensi yang dituangkan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, di sini nanti akan dibahas, tapi kita yang dasar dulu. Kalau itu kan udah tingkat tinggi. Nah, kalau sekarang kita masih ke dasar. Nah, cara menggambar itu ada beberapa macam. Pertama itu ada cara menggambar perspektif, dan yang kedua itu ada cara menggambar stereometri. Nah, kalau yang saya bahas tadi itu adalah cara gambar stereometri, menggambar bentuk 3 dimensi di dengan media 2 dimensi. Kalau cara perspektif itu menggambar menurut sudut pandang, atau dengan kata lain itu ada yang biasanya menggambar itu ada garis horizontalnya ya. Mungkin pernah kalian di sekolah SD, saya SD waktu itu masih ingat benar itu. Waktu saya SD, waktu itu ada pelajaran menggambar. Nah, untuk menggambar itu saya perlu garis horizontal dulu, horizontal. Misalnya saya mau menggambar gunung gitu. Nah, perlu garis horizontal dulu biar gambaran itu apa ya namanya ya? Gambaran itu bentar. Supaya gambaran itu tidak melenceng atau mungkin sudut pandang kita yang melihat gambar itu juga jelas gitu ya. Nah, itu namanya cara perspektif. Oh, ini ada keterangannya. Jadi cara menggambar perspektif itu sebagai pedoman adalah garis horizontal atau garis cakrawala. Gambar yang dihasilkan disebut gambar perspektif. Nah, kalau di dalam geometri ruang ini tidak kita pakai perspektif, tapi yang kita pakai adalah cara menggambar stereometri. Nah, sedangkan cara stereometri itu garis horizontal itu dianggap pada jarak tak terhingga, sehingga gambar yang dihasilkan disebut gambar ruang. Ya. Nah, pada umumnya dalam geometri itu menggunakan cara gambar stereometris. Sudah dari kata-katanya udah jelas ya, stereo. Stereo itu kan 3 dimensi ya, 3 dimensi. Sebelum kita menggambar, nah kita nanti coba gambar pakai GeoGebra. Jadi sebelum kita gambar perlu dipahami dulu nih beberapa istilah dalam menggambar ruang. Ya. Jadi yang pertama ada yang namanya bidang gambar. Bidang gambar itu adalah bidang rata tempat menggambar. Kalau kalian menggambarnya di kertas, ya berarti bidang gambarnya kertas. Kalau kalian menggambarnya menggunakan aplikasi GeoGebra, nah bidang gambarnya itu ya yang layar itu ya, kanvas tempat menggambar di GeoGebra itu namanya bidang gambar. Kemudian ada yang namanya bidang frontal. Bidang frontal itu adalah bidang yang berhimpit atau sejajar dengan bidang gambar. Jadi kalau kita lihat gambar kubus di sebelah kanan itu, kan itu kubusnya A, B, C, D, F, G, H. Nah, sekarang sebelum ke situ, penamaan bangun ruang itu lazimnya dimulai dari yang bawah, kemudian diikuti nama yang atas. Nah, seperti ini misalnya. Eh, kubus alasnya apa? A, B, C, D. Atasnya apa? E, F, G, H. Oh, berarti kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Tidak boleh dibalik-balik ya. Jadi cara penamaannya itu ya berarti kubus A, B, C, D, A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Beda kayak limas ataupun kerucut. Kalau limas atau kerucut, titik puncaknya dulu yang disebut, baru nanti alasnya. Nah, kalau yang bukan kerucut ataupun limas, itu yang disebut bawahnya dulu, kemudian sisi atasnya. Penamaan urutan hurufnya pun tidak boleh sembarangan, ya. Nggak boleh nyebutnya ini kubus ACBD EFGH, itu salah, ya.
harus konsisten. Dan penyebutan hurufnya itu juga eh, sebaiknya mengikuti put, arah apa namanya? Arah putaran jarum, sorry, berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Kalau kita mulai dari A, berarti nyebutnya gini, ya. Ya, ini kan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ini juga mulainya dari E nanti. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Apakah boleh saya nyebutnya dari B? Boleh. Mulainya dari B. Atasnya juga harus mulainya dari F. Harus konsisten. Nah, kalau dari B nyebutnya B, C, D, A, titik, F, G, H, I. Ya. Boleh. Mulai dari manapun boleh asal konsisten. Ya. Cuman lidah kita mungkin tidak terbiasa kalau mulai menyebut nama bangun seperti ini mulainya dari huruf yang tengah ya. Tapi itu tidak salah, boleh. Nah, dari C saya maunya ya boleh C D A B atasnya G H I F. G H I. Seperti itu kira-kira. Nah, itu untuk penamaan dari suatu bangun ruang ya yang memiliki sisi bawah dan sisi atas. Nah, kita balik lagi nih ke bidang frontal. Yang namanya bidang itu kan berupa bangun datar. Nah, kalau ada kata-kata bidang, berarti dia satu bangun datar. Kalau yang namanya frontal, bidang frontal itu artinya bidang yang berhimpit dengan bidang gambar. Nah, kalau kita lihat bidang yang berhimpit atau sejajar dengan bidang gambar yaitu ABFE ya, ABFE dan bidang DCGH. ABFE bidang DCGH. Nah, kalau nyebutnya CDGH, ini benar apa enggak? CDGH, CDGH, nyebutnya benar enggak itu CDGH? Kurang tepat sih Pak. Iya, kurang tepat. Harusnya DCGH. Ini kebalik ini. Harusnya D dulu, baru C, baru G, baru H. Ya, DCGH. Oke, itu yang dinamakan dengan bidang frontal. Kemudian, oh ini udah dikasih warna. Nah, kemudian ada yang namanya garis frontal. Sama kayak istilah, mirip kayak istilah bidang frontal ya. Jadi kalau garis frontal itu adalah semua garis yang terletak pada bidang frontal. Dalam hal ini rusuk namanya ya. Rusuk. Berarti rusuknya kan ada AB, BC, CD, DA, AE, BF, dan seterusnya. Nah, kalau dalam hal ini, contoh ini, eh, oh, saya pakai ini ya tadi ya. Nah, loh, udah muncul. Ya, jadi garis frontal itu adalah garis yang terletak pada bidang frontal. Jadi kalau tadi bidang frontalnya ABFE ya berarti garis frontalnya itu AB, BF, FE, EA gitu ya. Kemudian yang di CGH ya berarti DC, CG, GH, HD. Itu memang garis frontal. Nah, kemudian ada yang namanya garis ortogonal. Istilah ortogonal ini namanya tegak lurus ya. Nanti kalau kalian di entah itu mata kuliah geometri yang lain atau mungkin mata kuliah aljabar atau apa, kalau ada istilah ortogonal itu tegak lurus artinya. Nah, jadi kalau dalam geometri ruang ini, dalam konteks menggambar bangun ruang, yang dinamakan garis ortogonal itu adalah garis-garis yang letaknya tegak lurus pada bidang frontal. Ortogonal. Kita lihat sekarang. Eh, bidang frontalnya ABFE.
Yang tegak lurus yang mana? Ingat, ini tegak lurus pada benda sebenarnya ya. Kalau dalam gambar ya nggak tegak lurus. Misalnya nih contoh, garis ortogonal itu ada AD. Ini AD, ya AD. AD itu sebenarnya tegak lurus dalam bangun sebenarnya kan. Tapi kalau digambar dalam bangun ruang ya dia tidak digambar tegak lurus. Ya, paham ya? Jadi garis ortogonal apa aja? AD, BC, EH, FG. Itu namanya garis ortogonal. Jadi jangan melihat eh, ketegaklurusan itu sudut yang dalam gambar, tapi garis ortogonal itu melihat sudut yang sebenarnya. Saya ambil contoh sekarang. Misalkan bidang frontalnya ACGE. Ini saya jadikan bidang frontal ACGE. Garis ortogonalnya yang mana? Ada yang tahu? Garis ortogonalnya yang mana? Kalau seandainya nanti ada soal bidang frontalnya ACGE, oh, berarti saya gambar ini ACGE gitu ya. Nah, nanti pakai algebra kita. Ini A pasti persegi panjang ya. AC kan diagonal. Eh, kok C sih? Kok D? Mau nulis C jadi D. Ini C, G, E. Kok ya? Ini ya. E. Malah hilang semua. Nggak bisa di-undo juga. Nah, misalkan nanti dalam soal saya tentukan garis ortogonalnya itu, sorry, bidang frontalnya itu ACGE. Pertanyaannya, bidang frontalnya yang mana? Garis ortogonalnya yang mana? Garis ortogonalnya yang tegak lurusnya. Jadi nanti kalau menggambar dalam ruang itu berurutan. Bidang gambar, bidang frontal diketahui, garis frontal itu otomatis tahu ya. Kemudian diketahui garis ortogonal. Garis ortogonalnya ya itu cari sendiri. Nah, nanti ada yang namanya sudut. Mana yang tegak lurus? Lihat aja di gambar atasnya. AC. Ya, tinggal lihat aja AC, GE. AC, GE kan bidang diagonal yang tengah ya. Ya kan? Yang tengah ini. Yang tegak lurus terhadap itu apa? Terhadap bidang frontal ini. Ada nggak? Ayo, geometri Euclid. Euclid udah dapat kan Euclid kan? Semester kemarin udah dapat mata kuliah. Oh, sudah lah pasti ya. Euclid itu semester berapa? 3 ya? Mana yang namanya garis ortogonal? Ada yang tahu? Muhiban, mana Muhiban? Biasanya Muhiban nih, suka jawab nih. Nggak tahu ya? Nanti buat PR. Coba cari tahu sendiri. Oke. Terus saya lanjutkan dulu. Oh, itu yang tadi. Garis ortogonal yang di merah-merah. Nah, kemudian ada yang namanya sudut surut. Jadi sudut surut itu sudut antara garis frontal horizontal ke kanan dengan garis ortogonal ke arah belakang. Ingat, ada kata ke arah belakang, ya. Horizontal ke arah kanan.
Jadi kalau kita lihat sudut-sudut itu dalam gambar ini, gambar kubus yang di sebelah kanan itu, sudut yang dibentuk garis frontal. Garis frontalnya misalnya saya ambil AB, ya AB, AB, horizontal ke kanan dengan garis ortogonal berarti tegak lurus ke belakang. Nah, saya ambil AD. Nah, inilah yang dinamakan dengan sudut-sudut. Nah, jadi sudut-sudut dalam gambar itu sebenarnya mewakili sudut 90 derajat benda sebenarnya. Ya, ingat-ingat. Apakahnya itu enggak? Ada lagi yang lain. Atasnya kan bisa. Ini sudut-sudut. Ya, ini juga sudut-sudut. Oke, ada pertanyaan sampai sudut-sudut? Kalau tidak, saya lanjutkan ke yang terakhir, namanya perbandingan. Mana ya? Belum. Nah, ini. Perbandingan proyeksi. Perbandingan proyeksi itu merupakan bilangan yang menyatakan nilai perbandingan antara panjang sebuah garis ruas ortogonal dalam gambar dengan panjang yang sebenarnya. Coba kalian lihat. Misalkan kalau ada kubus panjangnya 6 cm ya. Kan sebenarnya semuanya ini kan 6 ya. Panjang 6, lebar 6, tinggi 6. Nah, tapi kalau kita gambar dalam bangun 3 dimensi, dalam bidang gambar 2 dimensi, kalau seandainya BC itu saya gambar 6, nanti sampai sini. Nah, itu malah kesannya menjadi bukan kubus lagi, tapi itu akan persepsi kita itu akan terlihat sebagai sebuah bangun balok nanti. Hati-hati ya. Kalau kita gambar 6 cm yang sesungguhnya itu bukan gambar kubus lagi, nanti akan jadi gambar balok. Ya, kalau kita perpanjang kalau mau pakai ukuran sebenarnya ya. Nah, maka dari itu otak kita itu kan sebenarnya eh, secara tidak langsung normalnya itu kan otak kita memproses sebuah gambar dalam 2 dimensi, kemudian otak kita itu memproses, oh seperti ini bangun 3 dimensinya. Nah, proses inilah yang apa namanya, yang dibangun yang membangun pemahaman kita tentang bentuk bangun ruang yang sesungguhnya. Ya, nah kemampuan memproses inilah yang kita kenal dengan istilah kemampuan spasial tadi, yang tadi sempat saya sampaikan di awal. Itu ya. Nah, contohnya sekarang. Misalnya perbandingan proyeksinya itu 2/3. Ya, 2/3. Jadi dalam gambar, kalau AB itu 6, nah berarti DA-nya itu panjangnya atau AD-nya itu panjangnya 4. Ya, 2/3 dikali 6 sama dengan 4. Nah, jadi kalau menggambar sebenarnya ya harusnya 4 cm. Kalau menggambar di dalam bidang gambar. Tapi kalau membuat bangun sesungguhnya, nanti kalau seandainya kalian mau membuat kubus gitu ya, membuat kubus pakai apa namanya besi atau pakai kerangka besi gitu ya, atau menggunakan karton, ya harus 6 yang sebenarnya ya. Berarti yang AB itu 6, AD juga harus 6. Kalau mau membuat yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu udah di dunia nyata, realnya. Nah, kalau ini kan bukan ini kan masih bangun 2 dimensinya. Jadi supaya terlihat dia sama, kita harus membuat ukuran yang tidak sebenarnya menjadi 4. Maka dari itu perlu adanya proyeksi. Nah, sebenarnya ilusi itu dari sini sebenarnya ya. Jadi perbandingan proyeksi itu. Jadi ilusi yang kita terima di otak itu ya awalnya ya dari sini. Perbandingan proyeksi ini.
Jadi yang awal, yang sebenarnya itu harusnya 6, kita gambar 4. Otak kita secara nggak langsung akan memproses hal itu. Oh, ini bentuknya kubus gitu ya. Sekilas saja udah tahu ini gambarnya kubus. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Nanti kita akan mencoba menggambar yang gampang dulu ya, gambar kubus menggunakan aturan seperti ini, aturan yang sudah saya sampaikan ini. Jadi nanti ada bidang gambar, ada bidang frontal, ada sudut surut, dan ada perbandingan proyeksi. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Maaf Pak, mungkin eh, bentuknya minta penjelasan kembali kali ya Pak, yang bentuk garis ortogonal tadi. Hmm. Masih sempat bingung aja, maksudnya dari garis ortogonal ini tuh proyeksi di dalam bangun si kubusnya ini tuh bagaimana Pak maksudnya? Proyeksi kubus ini. Oh, maksudnya yang mana? Yang perbandingan proyeksi. Bukan Pak, maksudnya intinya saya nanya tuh garis ortogonal itu eh, minta dijelasin ulang lah gampangnya. Oh, Dan tadi kan Bapak sempat nanya ya, kalau tadi ada contoh ACGH, ACGE, CGE. Heeh. ACGE itu garis ortogonal yang mana? Nah itu tadi saya Iya. bingung aja Pak, maksudnya garis ortogonal itu maksudnya yang bagian apanya dia dikatakan sebagai garis ortogonal itu, apakah ada patokannya kah, mungkin terbentuk ke 90 derajat atau banyak sebagainya gitu Pak. Oke. Kita lihat lagi nih, garis ortogonalnya itu adalah garis-garis yang terletak tegak lurus pada bidang frontal. Ya, ada kata-kata tegak lurus pada bidang frontal. Nanti suatu saat kita akan menggambar eh, ada soal misalnya ya, bidang frontal buatlah gambar kubus dengan panjang sisi 4 cm. Ini soalnya ini misalnya. Gambarlah bangun kubus dengan panjang sisi 4 cm dengan bidang frontalnya ACGE. Bidang frontal ACGE. Tadi apa? Bidang frontal itu apa? Bidang frontal. Bidang frontal itu yang sejajar dengan bidang gambar. Nah, otomatis kita kan harus menggambar dulu bidang frontalnya ACGE. Kalau sejajar dengan bidang gambar berarti menggunakan ukuran sebenarnya. Ya, kalau seandainya ACGE itu, sorry, kalau kubus itu panjangnya 6, berarti di sini harusnya 6 akar 2. Ya kan? 6 akar 2. Ya, paham nggak? Panjang AC. Pak. Nah, yang tegak lurus terhadap garis AC apa? Itu yang dinamakan dengan garis ortogonal. Balik lagi ke sini. Yang tegak lurus dengan garis AC ada nggak? Coba lihat di kubus ini. AC. Yang tegak lurus terhadap AC ada nggak? AE mungkin Pak. Apa? AE sama CG nggak sih, Pak? Ingat, ortogonal itu garis-garis yang letaknya tegak lurus pada bidang frontal. Kan garisnya ini bidang frontal ya. BD ya, D, Pak? iya. Betul, BD. Ini kan tegak lurus sebenarnya kan. Nah, BD itu merupakan garis ortogonal. Artinya apa? Nanti kalau dalam gambar ada titik tengah dulu di sini. Nah, baru digambar ke sana. Sudut-sudutnya berapa? Nah, ini namanya BD. Nah, kita bisa gambar alasnya dulu. Nah, gini nanti gambarnya. Ingat, di belakang itu putus-putus. Nah, gini gambarnya ya. Perspektif kita. Kita atas, gini. Ini kalau nggak begitu kelihatan ya, karena saya mau pakai coret-coretan pakai ini. Nanti kita coba pakai GeoGebra. Betul, BD yang tegak lurus. Oke. Nah, nanti kita coba ya cara menggambar ya. Satu-satu dulu. Kita pakai yang paling gampang dulu, biar tidak susah. Saya akan buka GeoGebra. Eh, chat. Kelihatan nggak GeoGebranya? Belum kelihatan Pak.
Ya, Pak. Hmm. Sebenarnya GeoGebra juga ada tampilan 3 dimensi sebenarnya ya. Ini 3 dimensi. Nah, cuman kita dari dasar dulu 3 dimensinya nanti. 3 dimensinya nanti kalau kita sudah mulai mendalami geometri ruang, ya. Oh, kok hilang? Apa yang hilang ini? Oh, tampilan 2 dimensinya ya, Pak. Oke. Ini namanya bidang gambar yang ada koordinat kartesius. Ya. Koordinat kartesius namanya bidang gambar. Kemudian di sebelah kiri itu ada bentuk aljabarnya nanti. Jadi gambar yang kita eh, atau objek geometri yang kita buat di ga- di ini namanya kanvas ya atau grafik view namanya. Di grafik view ini akan muncul bentuk GeoGebranya. Misalnya saya tentukan titik. Ini ada poin gitu ya. Kalau kaitannya dengan titik, klik di sini. Ini macam-macam. Kalau kalian klik, ini ada titik, titik dalam objek, apa nih, attach atau detect point, ada intersect perpotongan, titik tengah, complex number, extremum root, dan lain sebagainya. Kemudian di sini hubungannya sama garis. Ada garis, ada ruas garis, ada ruas garis dengan panjang tertentu, ada sinar garis, dan lain sebagainya. Kalau ini garis juga, cuman garis yang terkait dengan tempat kedudukan ya. Misalnya garis tegak lurus, perpendicular line, garis sejajar, paralel line, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ini bagian untuk membuat bangun-bangun datar, poligon gitu ya, bangun datar, bangun datar sembarang gitu ya. Regular polygon itu bangun datar segi n atau poligon segi n, mau bikin segi empat, kalau segi empat ya persegi namanya ya. Atau mungkin mau buat segi 5 beraturan, nah pakai ini regular polygon. Buatlah segi 5 beraturan, nah berarti nanti alasnya pakai regular polygon. Kemudian ini terkait dengan gambar lingkaran. Jadi lingkaran dengan kalau dari gambar udah kelihatan nih, ada titik pusat, ada titik pada lingkaran. Kalau ini bawahnya itu berarti membuat lingkaran dengan titik pusat dan radius itu jari-jari ya. Jari-jari. Dari gambar itu udah kelihatan sebenarnya. Dan lain sebagainya. Ini untuk membuat sudut. Ini untuk transformasi nih, geometri transformasi. Refleksi atau pencerminan. Ini yang jadi cerminnya garis. Kalau ini pencerminan tapi cerminnya titik. Ini refleksi juga, tapi yang jadi cermin itu lingkaran. Ini rotasi, translasi, dilatasi. Nah, ini untuk tools yang lain ya. Ada slider, ada teks, image, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk memanipulasi bentuk gambar yang ada di eh, graphic view ya. Kalau yang paling atas itu menggeser-geser, ini zoom in, zoom out, memperbesar, memperkecil gambar. Ini untuk menyembunyikan atau menampilkan objek dan seterusnya. Nah, misalnya saya buat titik, titik A di sini. Ini akan muncul sebelah kirinya. A sama dengan 2,3. Kalau saya membuat garis, ini garis, kemudian titik kedua, nah, akan muncul di sini. Titik A, 2,3, titik B, 5,2, dan garis itu persamaannya adalah X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, tapi kita tidak tidak menggunakan ini algebranya ya. Saya menggunakan geometrinya. Oke, saya hapus dulu.
biar gambarnya nggak terlalu banyak grid gitu. Ini kan namanya grid nih, ada kotak besar, ada kotak kecil. Kotak besar itu namanya grid mayor, yang kecil-kecil itu namanya grid minor. Saya maunya yang grid mayor saja. Caranya gimana? Caranya klik kanan, pilih grafik. Nah, di sini ada grid, pilih yang mayor grid lines. Mau kayak tadi boleh silahkan. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah soal. Nanti di UTS mungkin seperti ini ada soal. Soalnya seperti ini, saya ketikkan ya. Buat atau gambarlah kubus ABCD EFG H yang panjang rusuknya 5 cm, bidang frontalnya AB FE, bidang frontalnya ABFE, sudut, ini jangan 5 ini, 6 aja, 6 cm, biar gampang hitungnya. Bidang frontalnya ABFE, sudut curutnya 30 derajat, mana 8 derajat? Oh ini, salah. Ini derajat. Nah, sudut surutnya 30 derajat dan perbandingan proyeksinya 2/3. Titik. Nah, ini soalnya ini. Nah, ini soalnya. Supaya kalau gerak-gerak kan ikut ya dia ya. Nah, supaya dia nggak ikut, tinggal klik kanan, kemudian pilih absolute position on screen. Jadi dia nggak akan. Jadi kalau apa namanya canvas atau graphic view-nya ini saya geser-geser, dia nggak ikut geser. Oke. Nah, sebelum menggambar, kalian membuat ilustrasi dulu, itu triknya. Kalau langsung mengerjakan biasanya susah. Nah, kebetulan ini kita tidak pakai koordinat kartesius ya, jadi koordinatnya itu saya hilangkan. Kita nggak butuh koordinat kartesiusnya. Nah, gambar kubus. Jadi kita harus membuat ilustrasinya dulu. Ya, ilustrasinya di kertas saja. Kalau saya di sini kan di layar. Ya, gambar kubus misalnya jelek-jelekan aja nggak apa-apa. Nah, oh ini jelek beneran kalau ini ya. Kayaknya nggak presisi banget. Ya nggak apa-apa. Ini namanya juga ilustrasi. Jadi saya pakai apa ya? Oh, pakai ini. Sini berarti A. Nah, kan ini tadi kan pertamanya kan A, B, C, D, F, G, H. B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita lihat ini ilustrasi kubus dulu A, B, C, D, F, G, H. Kita lihat sekarang bidang frontal ABFE. Oh benar ABFE. Jadi kalau ada ngomong bidang frontal ABFE, bidang frontal itu kan bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Jadi otomatis ABFE itu menggunakan ukuran yang sebenarnya. Dengan kata lain, berarti panjang AB, BF itu panjangnya 6 cm. Nah, caranya menggambar gimana? Pertama, kalian harus gambar dulu apa namanya titiknya dulu gitu ya.
Di sini. Ini kan satu kotak tuh 1 senti ini. Caranya boleh satu-satu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kalian kesulitan bisa pakai Kartesius tadi boleh tampilkan. Kalau enggak ya gini aja boleh. Nah, ini kita namakan untuk memunculkan hurufnya, kita tinggal klik kanan, kita lihat, oh di sini udah poin A namanya. Kita tambahkan show label. Nah, ini namanya titik A. Ini titik B. Nah, ini kan udah titik B, berarti tinggal show label. Kalau nanti beda ya, misalnya saya maunya ini bukan B, misalnya di suatu saat saya ganti titiknya titik P ya, tinggal rename aja. Klik kanan, tinggal rename. Nah, ganti P gitu. Nah, kan jadi P. Tapi bukan P yang saya maksud di sini ya, saya maksud adalah B. Oke. Ini sudah panjangnya berapa? 1? Oh, 3. Tadi panjangnya 6. Masih kurang. Di sini ya, 6 ya. Nah, supaya nanti tidak geser-geser, tuh kan udah kegeser tuh kalau nggak sengaja. Ini titiknya saya buat tidak bergerak. Oh, kok nggak ada pilihannya? Pilihannya di sini nanti object properties, ya. Object properties, pilihnya yang fixed object. Nah, jadi kalau kita geser dia nggak akan kegeser nih, nggak akan geser ya. Begitu pula titik B, saya buat fixed object juga supaya tidak bisa digeser. Nah, kalau digeser nanti panjangnya bisa berubah. Panjangnya tidak jadi 6 cm lagi nanti, ya kan? Kalau nggak sengaja kegeser. Nah, sekarang saya akan membuat ABFE. ABFE kan bangunnya persegi. Nah, kalau persegi berarti dia kan segi 4 beraturan. Pilihnya yang bagian bangun-bangun datar. Pilihnya yang ini, regular polygon. Nah, dari A, kemudian titik B. Nah, berapa titiknya? 4 kan? ABFE kan? Nanti kita klik OK. Oh, udah jadi itu. Eh, Nah, tapi yang atas bukan C sama D yang atas, tapi F sama E. Kalau kita lihat ilustrasinya, berarti di sini tuh F, ganti klik kanan, diubah jadi F, kemudian di sini jadi E. Oke, itu bidang frontal. Jadi bidang frontal diingat-ingat, bidang yang digambar dengan panjang sebenarnya. Karena letaknya sejajar dengan bidang gambar. Ya. Nah, ABFI. Kemudian eh, ada yang namanya sudut surut. Sudut surutnya 30 derajat. Nah, 30 derajat yang mana harusnya yang dipakai? Kalau di ilustrasi yang kanan di sini kan 30 derajat kan ya. Nah, otomatis saya harus membuat garis ke arah sana. Ini yang besarnya 30 derajat. Nah, pakai apa? Saya gambar di situ ya pakai sudut. Pakai sudut. Ini saya hapus dulu nih biar tidak mengganggu. Sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Nah, pilihnya yang angle with given size gitu ya. Nanti saya klik dulu, baru saya kalau bingung apa sih yang diklik untuk membuat sudut ini? Kalian arahkan ke sini nanti akan muncul tuh. Pilih leg point itu kaki sudut titik pada kaki ya. Sudut pada kaki, titik pada kaki sudut. Atau ini pilih kaki titiknya, kaki sudutnya, kemudian pilih vertexnya, titiknya, kemudian input size atau ukuran sudutnya. Nah, gini cara prakteknya. Klik dulu titik B, kemudian titik A. Sudutnya berapa tadi? Sudut 30 derajat, saya ubah 30. Ingat, tanda sudut itu jangan dihilangkan. Itu berpengaruh nanti. Kalau itu hilang, hanya nulis 30, nah itu artinya 30 radian nanti sudutnya dalam radian, bukan dalam derajat lagi. Ya. Tadi ngekliknya itu harus jelas, harus benar. BA atau AB ya, kita coba sekarang.
30 derajat counter clockwise, artinya berlawanan dengan arah putaran jarum jam ya. Oh, ini udah enggak. Ini 30 derajat. 30 derajat. Jadi kalau saya gambar, kalau saya hubungkan pakai garis, itu kan ini gini ya. Nah, cuman nggak sepanjang ini garisnya. Nah, pasti titiknya itu di mana? Oh, bisa di sini, bisa di sini, di sini, di sini, di sini gitu kan. Nah, di mana letaknya? Ya lihat perbandingan proyeksinya 2/3. 2/3 artinya, berarti kan di sini titik D ya. Ini kan titik D harusnya di sini, titik D ya. Titik D kan di sini harusnya. Nah, tapi pasnya di mana? Itu harus kita kita cari. Kita lihat sekarang. Perbandingan proyeksinya 2/3. Perbandingan proyeksinya 2/3. Berarti panjang AD-nya itu eh, berapa senti? AD itu kan perbandingan proyeksi itu kan 2/3. Saya tulis saja. Kan 2/3 proyeksi itu. Nah, itu merupakan panjang garis ortogonal pada gambar, yaitu AD gambar, AD palsu gitu ya. AD palsu banding dengan AD asli. Gambar dengan asli. Wah, jelek tulisan saya ini. Nggak bawa pen tablet saya. Nah, kita lihat AD dalam gambar berapa? Ya, ini yang dicari. Misalnya X. Kalau AD aslinya kan 6. Ya, 6 cm. Nah, ini udah kelihatan. Berarti X-nya berapa? 4, Pak. 4, betul. Nah, sekarang saya akan menentukan jarak dari A ke garis di mana 4-nya itu di jaraknya. Pakai apa kira-kira? Ada yang tahu? Coba menggunakan sifat-sifat geometri. Pakai apa? Apakah pakai garis ini? Nah, kita coba, bisa nggak? Dari A kan, panjangnya 4. Oh, nggak bisa. Ternyata di sini letaknya. Beda. Padahal maunya yang di garis yang hitam ini, yang seperti diagonal itu. Caranya gimana? Ya caranya gampang. Pakai lingkaran, ya kan? Sifat lingkaran apa sifat lingkaran? Jari-jarinya selalu sama kan, panjangnya kan dimanapun dia berada kan. Kalau kita tentukan jari-jarinya 4 ya berarti eh, dimanapun titik itu jarak antara titik pusat ke titik pada lingkarannya jaraknya juga 4 kan. Nah kita coba sekarang kita pakai ini. Klik dulu titik pusatnya lingkaran titik A gitu ya. Kan O-nya di titik di sini nih nanti nggak tahu di mana. Kemudian radiusnya berapa? Jadi jadinya 4. Ingat satuan di GeoGebra itu dalam senti. Karena tadi di settingnya dalam senti. Defaultnya juga senti defaultnya. Oh, di sini 4 senti itu letaknya. Supaya dia ada titik, ini kan perpotongan antara dua kurva kan. Kurva pertama berupa garis AB, kurva kedua berupa garis lingkaran. Dia kan berpotongan. Berarti menggunakan titik potong atau intersect. Nah, di sini kita tentukan. Nah, eh. Sudah ketemu. Sudah ketemu sih titiknya ya. Ini adalah titik, kita kasih nama dulu biar gak bingung. Ini namanya titik D. Kalau dari sketsa kan kelihatan titik D. Ya, titik D. Nah, sekarang yang lain saya sembunyikan biar tidak mengganggu pandangan ya.
Ini kan pandangannya jadi kurang bagus karena garis panjang dan lingkaran. Caranya bagaimana? Caranya tinggal, misalnya saya mau menyembunyikan, jangan dihapus. Dihapus, delete itu nanti akan hilang titiknya. Jangan dihapus, tapi disembunyikan. Caranya gimana? Klik dulu, klik kanan, kemudian show objeknya diklik. Nah, dia akan menghilang. Begitu pula yang di sini nih, yang nggak kepakai itu disembunyikan saja. Ya, sembunyikan. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis, yaitu pakai segmen garis. Nah, perlu diingat, AD itu kan posisinya kalau kita melihat dari depan kan AD itu di bagian belakang ya. Berarti harus kita gambar putus-putus. Nah, hubungkan dulu dengan garis, kemudian pilih putus-putus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini 30 derajatnya saya sembunyikan juga biar tidak membuat bingung. Nah, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Nah, lalu kita membuat C. Nah, C-nya kan harusnya ini C. Titik titik C. Titik C itu kan harusnya di sini ya. Nah, ini kan titik C harusnya ya. Tapi cara menentukan C gimana cara menentukan C? Banyak caranya. Nah, salah satu caranya ya pakai kesejajaran. Pakai kesejajaran. Atau pakai cara tadi juga boleh. Sudutnya dulu bikin, pakai lingkaran, kemudian ketemulah titik C-nya. Tapi panjang caranya kalau pakai itu. Terlalu banyak tulisan digunakan. Caranya gampang. Kita kan sebenarnya kan BC itu sejajar dengan AD kan. Nah, berarti kita pakai kesejajaran paralel line. Ya, kita klik dulu garis AD-nya. Kemudian kita pilih titik B-nya. Jadi ya, begitu pula untuk garis ke DC, berarti kakek sejajaran juga. Kita klik dulu garis AB-nya, kemudian garis D. Nah, ketemu ini titik potongnya. Pakai apa ini? Intersect. Intersect garis potong, kita arahkan ke titik potongnya ini. Nah, ketemulah titik di situ. Ini yang namanya titik C. Nah, udah. Oke, sekarang garis yang panjang-panjangnya saya sembunyikan. Terus kita akan menggambar DCGH, bidang frontal yang bagian dalam. Kan ada DCGH ya. Ya udah kita gambar. Pakai regular polygon juga sama, biar gampang. Berarti D ke C, sisinya 4, oke. Udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal menggambar garis-garis garis bantunya dulu. Kita hubungkan ya BC, FG, EH. Nah, sekarang tolong diingat, garis putus-putus itu hanya boleh saat posisinya di dalam gitu ya, di dalam. Dalam hal ini harusnya putus-putus itu AD, DC, dan DH harusnya, lainnya enggak. Nah, berarti ini enggak putus-putus. Cara yang ngubahnya gimana? Kita klik dulu, kemudian yang putus-putus di sini di kiri atas ganti ke garis solid. Ini juga sama. Ini juga sama, garis solid. Oh, kok malah aku klik yang atas? Nah, kemudian ada yang putus-putus enggak? Ada yang kurang ya? Belum putus-putus ya? Yang mana titiknya? Titik DC ya. Di DC kan bisa putus-putus nih. Tinggal ganti putus-putus. Kemudian sama titik DH. Ini putus.
warna coklatnya biar gak mengganggu, kita klik dulu warna warna coklatnya di tengah, klik gitu ya. Ubah di sini menjadi 0. Ini juga sama menjadi 0. Ini kok gak begitu kelihatan ya putus-putusnya ya. Ya gitulah kira-kira caranya ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi yang diketahui panjang sebenarnya, bidang frontal, sudut surut, dan perbandingan proyeksi. Ada yang ditanyakan? Cara menggambar? Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 3.40, Pak. 3.40. Atau mau langsung sampai buka puasa? Kayaknya masih kuat saya nih. Nggak usah, Bapak. Oh nggak usah. Siapa tahu sampai buka puasa ya nggak apa-apa. Pak, saya mau nanya Pak, Ya silakan. Siapa yang tanya ini namanya? ini kan ini kan Sepertinya. Fajri Pak Fajri ya. Oke, Fitri. Ini kan bidang ABFE frontalnya. Kalau yang tadi kan apa namanya yang pas masih ngejelasin kan bidang frontalnya ACGE Oke. contohnya. Nah itu kalau misalnya bidang frontalnya ACGE, kubusnya tetap kayak gini, gambarnya harus kayak miring gini kan Pak? Kelihatannya Betul. Jadi atau tetap dari awal? iya, jadi Oh gitu. gambar ini tuh seperti diputer nanti. Diputer C-nya itu agak dimajukan gitu ya. Jadi kalau seandainya yang jadi frontalnya itu ACGE, ini C-nya itu C-nya itu seperti dimajukan gini. Ya, paham nggak? Jadi kalau dilihat sehingga C-nya di sini nanti. Jadi bangunnya AC gitu. Karena dia maju, berarti kan B-nya juga ikut maju ke situ. Ya, D-nya juga ikut maju. Nah, ini namanya spasial yang persepsi ini namanya. Nah, kita harus harus bisa membayangkan nanti. Nanti bisa kita coba atau kalian coba sendiri juga bisa. Atau kita coba sekarang. Sebentar, saya mau cek takutnya. Nah, kalau nggak kita coba aja. Kita coba ya. Yang ini ada tanyakan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita coba new window aja. Nah, saya hilang-hilangkan dulu ya. Aksis, aksis. Ini sama nih. Saya copy, jadi copy nggak nih? Nggak bisa. Ctrl C. Saya ubah sekarang. ACGE. ACGE. Nanti bisa macam-macam ya. Yang jadi bidang frontal ya. Bisa ACGE, bisa eh, segitiga misalnya. Bisa ACF. Nah, ACF itu segitiga kan. Itu bisa jadikan frontal. Nanti gimana cara gambarnya? Sekarang beda nih. Yang saya bedakan cuman bidang frontalnya ACGE. Kita perlu apa namanya? Gambar tambahan, apa ilustrasi. ACGE itu kan otomatis bangunnya persegi panjang ya. Karena dia bidang diagonal kan. AC
G, E. Karena gambarnya harus, karena gambarnya itu harus menggunakan ukuran sebenarnya. Kalau AE kan tetap sama, dia rusuk balok ukurannya 6. Nah, kalau AC, berapa panjang AC? Dia Pitagoras ya. Pakai segitiga ABC kan siku-siku tuh yang alas tuh. AC-nya ketemu yaitu 6 akar 2. 6 akar 2. Oke. Sekarang cara menggambar 6 akar 2 gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Nah, itu kan jadi pertanyaan nanti. 6 akar 2. Oke, kita perlu trik kalau kalau mau manual boleh 6 akar 2 itu kan akar 2 kan 1,4. Berarti 6 akar 2 itu sekitar berapa ya? 6 ditambah 1,2, 7,2 ya. 6 akar 2. Nah, tapi kalau ingin presisi bisa nggak presisi? 6 akar 2 sebenarnya. Kan 6 akar 2 itu dibentuk oleh eh, 6 itu kan dibentuk oleh, nah ini Euclid harus bermain di sini. Karena prasyarat mata kuliah ini kan geometri Euclid. Jadi 6 akar 2 itu kan dibentuk oleh garis 6 dengan 6. Kan dari segitiga ini. Ya, lurus. Ini 6, ini 6, ini 6. Nah, jadinya 6 akar 2 kan. Nah, berarti kalau ingin membuat presisi, kalian harus bisa membentuk 6 dan 6, kemudian dikasih garis. Nah, kita harus tahu triknya menggunakan GeoGebra kalau ingin menggambar secara presisi 6 akar 2. Perhatikan ya, perhatikan. EA-nya kan 6 cm. Ya, kalau ini mudah. Mau pakai lingkaran bisa, mau pakai titik apa namanya? Langsung juga bisa. Karena ini mudah ya, saya pakai titik biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di situ panjangnya pasti 4. Ini tuh titik A, ini tuh titik E ya, titik E. Ingat, frontalnya ACGE. Ini titik E. Kemudian letaknya saya fikskan dulu. Kenapa saya fix? Kalau nggak sengaja kegeser, nah itu udah nggak jadi 6 lagi nanti. Caranya gimana? Caranya ini juga cara cepatnya. Klik ini nih, apa ini? Fix object. Nah, ini kalau digeser-geser nggak bisa. Kalau ini bisa. Tapi kan posisi A dan E-nya nggak berubah. Nah, ini juga sama. Ini ada gambar gembok nih ya. Artinya titiknya digembok gitu. Biar nggak geser-geser. Oke. Sekarang C. C kan itu kan dari titik A ke kanan. Adanya 6 akar 2. Kita pakai sifat geometri. Ini bukan trik sebenarnya ya. Kita memanfaatkan sifat geometri yang sudah Pak, ada. maaf Pak, Oh, layarnya enggak, belum kenapa? pindah Pak. Harusnya Hah? pindah. Layarnya masih yang sebelumnya. Oh, layarnya belum berubah ya? Iya, Iya, Pak. Iya, Layarnya Kakak. nge-freeze, Pak. Oh, jadi saya ngomong sendiri tadi. Oke, Iya, ini. Pak, gemboknya nggak ada, Pak. Nah, ini ya, A sama E-nya ya. Saya gambar lagi nih kubusnya. A, ini yang kanan ilustrasi. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Berarti ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau ilustrasi ya gambarnya yang kayak tadi juga bisa karena ilustrasi. Cuman sekarang kan bedanya eh sekarang kan bedanya yang jadi bidang frontalnya kan ACGE. Nah,
supaya mempermudah ACGE-nya saya gambar tersendiri dulu karena dia bentuknya bukan persegi panjang. Ya, ACGE kan gini. Kok bukan persegi maksud saya. Dia bentuknya persegi panjang, ya kan? Kalau lihat di sebelah kanan, ini A, ini C, ini G, ini E. Nah, AE-nya tetap 6. AC-nya berapa? AC-nya 6 akar 2. Dia dari siku-siku ya. Dari segitiga ABC kan. ABC kan siku-siku. Nah, cara menggambar AE sama kayak tadi. Kita tentukan dulu titiknya. Titiknya pakai tools ini kan. Titik A, B. Nah, kalau sudah A baru digembok. Gemboknya pakai ini aja yang cepat. Tuh. Nah, kalau ini tidak digembok, kalau diklik lagi dia akan digembok. Sehingga dia nggak akan geser-geser. Kalau nggak sengaja kena klik itu nggak akan kegeser. Nah, sekarang masalahnya kita akan menggambar 6 akar 2. 6 akar 2 itu kan ke sini. Ya, 6 akar 2. Kalau mau pakai cara manual ya dihitung manual. Cuman kurang presisi. Kenapa? Karena akar 2 kan panjang. 1,41 dan seterusnya. 414 berapa gitu. Panjang sekali. Ya. Atau kalau mau dibulatkan jadi 1,4 misalnya. Ya berarti 6 kali 1,4. 7,2. Cuman, bukan 7,2 berapa ya? 7,4 ya kayaknya ya. Nah, cuman kan itu tidak presisi juga sebenarnya kan. Itu juga hasil pembulatan. Nah, supaya hasilnya lebih presisi, kita manfaatkan sifat yang segitiga siku-siku yang ini tuh. Ya, ya. Kan? Saya ini A, ini B, ini C. Kalau kan AB-nya 6, BC-nya 6, berarti di sini 6 akar 2. Ya, nah, berarti ada dua rusuk yang panjangnya sama, yaitu panjangnya 6. Kemudian kita bikin segitiga siku-siku, AC-nya jadi 6 akar 2. Sekarang triknya bagaimana di GeoGebra supaya presisi 6 akar 2? Gampang. Berarti kita buat dulu reguler poligonnya. AE. Ya, salah. Saya maunya ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti arahnya dari E ke A. Nah, ke kanan. Ini kan AB itu kan panjangnya, kalau ini C kan itu panjangnya 6 ya. 6. Supaya jadi eh, 6 akar 2, 6 akar 2 kan yang ini. Bener nggak? Yang garis hitam ya, 6 akar 2 ya. Iya, Pak. Nah, oke. Kemudian supaya mendapatkan 6 akar 2 dari A ke kanan, pakai lingkaran. Nah, pakai ini. Lingkaran, saya hubungkan. Oh, di sini nih letaknya nih. Di sebelah kanannya titik B. Kemudian pakai garis line, saya hubungkan A ke B, ketemulah titik potong di sini. Ya, nah inilah titik C. Apakah titik C itu 6 akar 2? Pasti. Kenapa? Karena A ke C1 yang atas kan 6 akar 2. Sifat lingkaran kan jari-jarinya sama semua. Berarti dia itu 6 akar 2. Oke. Kemudian kita sembunyikan garis-garis yang tidak diperlukan. Karena sudah kita dapatkan titik C yang sesungguhnya. Jangan dihapus ya, tapi disembunyikan. Kita sudah dapat dua garis, garis AC dan garis AE. Nah, kemudian GE, AC, GE, titik G, sama kayak tadi pakai garis yang paralel bisa, perpendikuler juga bisa. Pakai paralel aja biar gampang. Jadi dari, misalnya saya mau nyari dari titik AE sejajar sini ke bawah, di sini ke bawah. Ya, ketemunya di sini. Ini adalah titik G. Titik saya sembunyikan.
Ya, saya ikut bergerak. Ini ACGE. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Berarti ini panjangnya 6, 6. Di sini panjangnya 6 akar 2. Nah, kemudian kita cari yang namanya bidang ortogonal. Ortogonal tadi kan yang tegak lurus. Jadi sudah disempat jawab. Ortogonalnya itu garis BD. Nah, BD itu kan kita dapatkan titik tengah dari titik A ke C kan. Titik tengah A ke C, kemudian kita hubungkan B ke D. Nah, berarti kita menggunakan titik tengah, ada midpoint. Titik tengah AC. Caranya gimana? Pilih midpoint, kemudian pilih titik A, klik titik A, kemudian klik titik C. Nah, langsung ketemu titik tengah di sini. Ya, nah, titik tengahnya di situ. Berarti kan harusnya saya gambarnya seperti ini nanti. Ya, di sini ada titik B, di sini C, di sini D. Ini kan harusnya kan? Nah, kemudian sudut-sudutnya 30 di sini harusnya yang 30. Sudut-sudut itu kan sudut antara ortogonal ke kanan, sorry, frontal ke kanan dengan ortogonal ke dalam. Berarti di sini itu harusnya 30. Nah, ini konsep pakai coret-coretan dulu ya, 30 derajat. Sekarang kita akan membuat posisi yang seperti ini, gimana caranya? Nah, caranya gampang. Sama kayak tadi, pakai sudut dulu. Pakai sudut angle, bukan angel ya. Kalau angel itu malaikat. Angle itu sudut. Angle ini. Oke. Dari titik C ke titik tengah, kemudian tentukan 30 derajat, pilih yang clockwise. Nah, ini kelihatan tuh. Kalau saya perpanjang, ini saya perpanjang. Nah, gitu ya. 30 derajat. Berarti harusnya titik B kan di sini. Ya, titik D kan di sini, titik D. Panjang BD berapa panjang BD? Berapa 6 panjang akar, BD? 6 akar 2, Pak. Berapa? 6 akar 2. Oke, itu untuk ukuran sebenarnya. Kalau ukuran dalam gambar, kan dia 4 akar 2. 4. 4 akar 2, betul. Gimana caranya supaya ketemu 4 akar 2? Nah, ini yang kita harus pintar-pintar nyari. Ada yang tahu caranya 4 akar 2 yang presisi? Tapi ini garisnya udah tahu, garisnya di situ. 4 akar 2. Ada ada yang tahu 4 akar 2? 4 akar 2 ada yang bisa? Pakai Oke. circle kayak tadi ya, Pak. Ya, sama kayak yang tadi. Atau apa dulu yang dibuat? Tapi ini garis miringnya udah tahu loh ya. Titiknya di sini udah. Titiknya di sini. Kan kalau mau bikin kan harusnya seperti ini. 4 akar 2 itu kan 45 derajat ya. Bener nggak? 45 derajat. Mana? Oh, sorry. Kalau saya ingin membuat 4 akar 2, kan harusnya seperti ini gambarnya. Ya. Di sini 4 nih, ini seru ini kalau geometri gambar-gambar gini. Ini 4, ini sudutnya 90. Ya, ini kan pasti 4 akar 2.
sudut di sini berapa? Di sini berapa? 45 Pak, 45 Pak. Betul, 45. Berarti kalian harus membuat, kalau ingin presisi ya, kalau ingin presisi berarti kalian harus membuat eh, panjang garis siku-sikunya itu 4 cm dengan sudutnya 45. Berarti di sini nih harusnya 45 nih. Nah, ini 45 ini harusnya. 45. Biar ketahuan ya. Ini 45, ini sisi miringnya, kemudian ke sana. Ini panjangnya 4, ini siku-siku gitu ya. Nah, ini 45. Ini 4, ini juga 4. Pasti ketemu. Itu caranya. Coretan saya paham ya, coretan saya ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba. Tapi kalau udah gregetan, aduh susah banget sih 4 akar 2. Ya udah 4 kali 1,4. Berapa 4 kali 1,4? Gitu. Tapi yang presisi saya maunya. Misalnya yang mau yang presisi. Kayak logonya apa ya presisi ya? Kepolisian ya. 45 pakai angle juga. Dari C ke sini maunya 45. Oh, kebalik. Sorry. Dari titik tengah dulu ya. Ini ke sini 45. Oke. Oh, 45 malah di atas. Ya, dari sini sini ke sini juga bisa sih sebenarnya. Konsepnya kan sama. Dari sini ke sini juga sama. 45. Ya kan konsepnya sama sebenarnya ya. Sini. Ya, kita buat lingkaran yang panjangnya 4 cm. Titik pusatnya sini, banyak 4. Oke, ketemu titik potong. Ini saya sembunyikan biar tidak mengganggu. Ini panjangnya 4 cm. Kemudian dari 4 cm ini saya bikin tegak lurus. Permisi Pak, maaf. Oh ya? Izin mengingatkan waktunya udah di jam 3.53 Pak. Oh iya. Ini udah mau jam 4, nggak kerasa. Oke, saya lanjutkan dulu nih sampai satu titik aja ketemu ya. Nah, di sini ketemunya ini. Ini panjangnya 4 akar 2. 4 akar 2. Wah, 4 akar 2. Nah, ini panjangnya 4 akar 2. Pakai lingkaran ya. Langsung ketemu nih nanti. Oh, garisnya kok saya hilangkan. Nah, ketemu di sini. Tuh, tuh, tuh. Ya, kalau pengen ngecek sebenarnya bisa sih pakai segmen ya. 4 akar 2. Nih, berapa panjangnya ini? Berapa panjang ini? Kita lihat di GeoGebra-nya. Mana titiknya? Nih, 5,6. Bener nggak 5,66 itu 4 akar 2? Kayaknya sih benar ya. Nah, jadi ini karena dia letaknya posisi di dalam, berarti segambar putus-putus. Saya percepat ya. Kalian masih ada kuliah lagi nggak habis ini? Nah, ini nanti tinggal gambar ini ya. Apa namanya? Sejajar ke atas. Jadi deh titiknya nanti. Ini nanti saya agak, apa namanya? Ini sejajar ke atas.
Kemudian dari bawah juga sama, dari yang mirip ke tengah ini harusnya. Tengah sejajar. Nah, ketemulah di sini titiknya. Oke, udah jadi nih. Inilah bangun kubusnya. Tapi kok aneh ya gambarnya ya? Oh, karena memang sudut pandangnya miring ya. Ini aneh nih kayaknya nih. Ada yang keliru nih kayaknya nih. Apa yang keliru ya? 4 akar 2. Oh, nanti aja deh. Ini kita lanjutkan minggu depan aja ya, karena waktunya juga sudah habis ya. Udah kelebihan banyak. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini nanti kalian bisa coba sendiri menggambarnya ya di rumah ya. Gambar sendiri di rumah pakai GeoGebra. Ya, kalian coba sendiri di rumah. Baik, mungkin Pak, itu saja. berarti tadi kalau BD langsung pakai lingkaran bisa kan, Pak? Bisa pakai lingkaran. Bisa ada, Pak. Nanti dicoba dulu di rumah ya. Ini kayaknya ada yang kelewat ini kayaknya gambarnya. Kelewat. Oke, itu saja dari saya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, di hari dan jam yang sama. Oke. Bagi yang mudik atau mungkin yang sudah mudik belum atau yang belum balik ke Jakarta, nggak usah balik, kuliah saya tetap online minggu depan. Jadi kalian yang sudah pulang kampung ya nunggu sampai Lebaran aja baru balik ke Jakarta. Itu saja dari saya. Ada yang mau tanyakan lagi? Untuk PPT tadi Ada yang boleh mau ditanyakan? di-share ke saya nggak, Pak? Ntar saya Kalau mau. tidak ada, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat menjelang berbuka puasa ya nanti ya. Oke, saya live dulu ya. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.